Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan mengenai gangguan penghidu pada masa pandemi COVID-19. It's like ya. Pada siang hari ini saya akan memulai dengan merepresentasikan apa itu gangguan penghidu pada masa pandemi COVID-19, dimulai dengan anatomi dan fisiologi penghidu, kemudian epidemiologi, patofisiologi, diagnostik, dan penata laksanaan. Right? Sedikit mengenai anatomi dan fisiologi penghidu, di mana kita ketahui bahwa area olfaktori itu terletak di bagian superior dari septum nasi di sini, dan molekul odoran ini akan berinteraksi sampai ke korteks area olfaktorius melalui dua jalur, yaitu jalur ortonasal dan jalur retronasal. Kemudian molekul odoran ini akan berikatan di area olfaktorius, kemudian terjadi proses depolarisasi dan impuls sinyal ke bulbus olfaktorius di fossa anterior dari lobus frontal. Dan sinyal ini akan diteruskan ke korteks penciuman di lobus frontal yang merupakan area persepsi penciuman. Slide. Ada 3 etiologi gangguan penghidu yang kita kenal, yaitu gangguan konduksi, di mana terjadi obstruksi pasase udara yang menyebabkan terhalangnya molekul odoran sampai ke area olfaktorius. Ini terjadi pada kasus-kasus seperti polip nasi, kemudian neoplasma, rinitis alergi, dan septum deviasi. Yang kedua adalah etiologi sensori, di mana terjadi kerusakan neuroepitel olfaktorius pada kasus-kasus seperti tumor, kemudian trauma kepala, epilepsi, kelainan kongenital, dan rhinosinusitis. Slide. Yang ketiga adalah etiologi neural, di mana terjadi kerusakan pada bulbus olfaktorius dan susunan saraf pusat. Ini terjadi pada kasus-kasus seperti trauma kepala, penyakit neurodegeneratif, epilepsi, dan kelainan kongenital. Slide. Kita kenal beberapa istilah gangguan penghidu, yaitu anosmia, di mana terjadi kehilangan fungsi penciuman secara total. Kemudian hiposmia adalah penurunan fungsi penciuman. Pantosmia ini adalah halusinasi dari penciuman, sedangkan parosmia adalah perubahan kualitas sensasi dari penciuman. Dan yang juga sering terjadi adalah presbiosmia, di mana terjadi gangguan penciuman pada usia tua. Slide. Secara epidemiologi, angka kejadian gangguan penghidu ini cukup tinggi dari beberapa penelitian. Salah satunya di penelitian di Korea Selatan, di mana dikatakan bahwa kasus anosmia pada COVID-19 ini terjadi pada 15,3% pada early stage. Sedangkan pada kasus asimptomatik dan gejala ringan COVID-19, terdapat 15,7% pasien mengalami anosmia. Kemudian penelitian di Amerika Serikat disebutkan lebih tinggi penghidu, yaitu pada 52,73% kasus. Di beberapa penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa gangguan penghidu ini biasanya terjadi pada awal onset penyakit. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah jika terjadi anosmia tanpa sumbatan hidung, kita perlu curigai itu sebagai salah satu indikator spesifik pasien terinfeksi COVID-19. Berdasarkan gender dari penelitian di Korea, disebutkan bahwa pasien dengan COVID tingkat penyakit ringan dan sedang biasanya muncul gangguan penghidu lebih banyak pada wanita usia muda. Sedangkan pasien dengan tingkat penyakit yang berat biasanya lebih banyak mengalami gangguan penghidu pada laki-laki dengan usia tua. Slide. Secara patofisiologi, karena penyakit ini masih baru, jadi belum begitu banyak diketahui bagaimana patofisiologi dan terjadinya gangguan penghidu pada COVID-19 ini. Tetapi terdapat beberapa hipotesis yang diajukan sebagai patogenesis, di mana gangguan penghidu ini terjadi melalui jalur perifer dan jalur sentral. Slide. Untuk jalur perifer sendiri, biasanya virus SARS-2 ini menyebabkan kerusakan pada epitel sensori olfaktorik di area olfaktorius,
di mana di sini terdapat banyak sekali angiotensin converting enzim 2 atau ACE2 yang merupakan jalan masuk dari virus SARS-2 ini. Di mana angiotensin converting 2 ini banyak terdapat pada sel goblet dan sel bersilia di nasal epitel. Kemudian jalur sentral biasanya terjadi invasi virus pada reseptor olfaktorius pada neuroepitel, akan meluas ke bulbus olfaktorius serta medula oblongata pada batang otak. Slide. Untuk diagnosis, mungkin sama dengan bagaimana kita mendiagnosis pasien-pasien dengan gangguan lain, dimulai dari anamnesis, kemudian kita perlu menanyakan apakah ada riwayat kontak pasien dengan pasien COVID-19, kemudian apakah ada riwayat ISPA, kemudian riwayat keluhan sinusitis, dan apakah ada riwayat trauma pada pasien tersebut. Slide. Untuk diagnosis sendiri, terdapat beberapa modalitas yang bisa kita lakukan. Ini salah satunya adalah uji semi kuantitatif, di mana kita bisa menggunakan sniffing stick test. Tapi modalitas ini masih terbatas di Indonesia. Dan di masa pandemik ini kita bisa melakukan uji sederhana dan cepat dengan uji alkohol. Di mana uji alkohol ini dapat dilakukan dalam waktu 5 menit untuk menilai jalur ortonasal. Sedangkan untuk menilai jalur retronasal, kita pakai biasanya fursutamin intravena yang merupakan derivat B1 yang berbau menyengat, seperti bawang putih. Tapi yang paling sering digunakan adalah uji alkohol untuk menilai jalur ortonasal. Baik. Untuk penata laksanaan sendiri, sebenarnya tidak ada tata laksana khusus untuk gangguan penghidup pada COVID-19 ini. Karena tata laksana utama akan menyebabkan gangguan penghidup itu akan berkurang akan normal lebih dari 90%. Tapi terdapat beberapa modalitas terapi yang bisa kita gunakan untuk sebagai terapi tambahan, yaitu olfactory training, kemudian cuci hidung, dan kortikosteroid intranasal. Ini masih kontroversi dari beberapa panduan yang telah ada diberikan. Slide. Kita akan membahas lebih lanjut beberapa panduan di masa pandemi COVID-19 ini, terutama mengenai gangguan penghidup menurut AOHNS di Amerika Serikat dan INT UK serta PP Perhati KL di Indonesia. Baik. Nah, ini adalah panduan penata laksanaan gangguan penghidup menurut AOHNS. Semua pasien yang mengalami gangguan penghidup dan terdeteksi COVID-19, baik itu yang dirawat di rumah sakit ataupun menjalani isolasi mandiri, jika dimungkinkan untuk melaksanakan tes penghidupnya bisa dilakukan di rumah sakit atau secara isolasi mandiri. Tapi untuk nasoendoskopi tidak disarankan karena beresiko terjadinya aerosol virus tersebut. Slide. Kemudian setelah pasien dipulangkan masih terdapat residual gangguan penghidup, kita mulai full assessment mengenai penyebab pasti dari gangguan penghidup tadi. Di mana kita bisa melihat di sini ada beberapa diferensial diagnosis untuk gangguan penghidup karena COVID sendiri, kemudian gangguan sindrom nasal, post trauma, dan penyakit neurodegeneratif. Di sini kita bisa lihat perbedaan masing-masing diferensial diagnosis tadi. Untuk COVID-19 biasanya onsetnya mendadak. Ditulis dulu. Atau biasanya sifatnya gradual. Dan pada pasien trauma biasanya sifatnya mendadak sama dengan COVID-19 tadi, dan pada pasien dengan kelainan neurodegeneratif biasanya sifatnya gradual. Untuk gejala-gejala lainnya, biasanya pada pasien gangguan penghidup akibat gangguan sindrom nasal biasanya terdapat gangguan tambahan lain seperti hidung tersumbat, kemudian adanya cairan dari hidung dan nyeri pada wajah. Sedangkan pada pasien post trauma biasanya gejala anosmianya itu lebih berat dibandingkan diferensial diagnosis yang lain. Untuk penyakit neurodegeneratif, biasanya karena terdapat pasien usia tua, biasanya gangguan penghidup ini jarang disadari oleh pasien. Slide. Kemudian pada pasien tersebut kita lakukan pemeriksaan THT lengkap, termasuk nasoendoskopi. Nasoendoskopi ini untuk menilai apakah ada abnormalitas pada celah olfaktorius dan apakah terdapat gangguan pada sindrom nasal, termasuk untuk menyingkirkan
adanya kemungkinan keganasan dan penyakit inflamasi seperti polip. Kemudian kita perlu melakukan pemeriksaan neurologis lengkap jika dicurigai adanya gangguan intrakranial atau neurodegeneratif. Untuk imaging, kita menyarankan untuk melakukan CT scan pada pasien dengan kecurigaan gangguan pada sinonasal, sedangkan MRI disarankan pada pasien dengan kecurigaan adanya keterlibatan intrakranial. Untuk terapi sendiri, seperti yang disampaikan tadi, tidak banyak yang bisa dilakukan pada pasien dengan PID ini. Cukup dengan olfactory training, kemudian dengan terapi adjuvan berupa pemberian vitamin A intranasal dan omega 3 sistemik. Slide. Nah, ini menurut panduan dari ENT UK di Inggris, sama dengan AOHNS tadi, pasien direkomendasikan untuk melakukan olfactory training. Kemudian ini yang masih kontroversi, pemberian kortikosteroid intranasal. Ini menurut ENT UK direkomendasikan untuk pasien dengan gangguan penciuman yang lebih dari 2 minggu, tetapi ada gangguan nasal simptom seperti gangguan hidung tersumbat, kemudian hidung berair atau nyeri pada wajah. Ini direkomendasikan untuk pemberian kortikosteroid intranasal. Sedangkan steroid oral tidak direkomendasikan. Juga ada beberapa terapi tambahan lain seperti yang di AOHNS tadi, yaitu pemberian vitamin A dalam bentuk drop dan suplemen omega 3. Slide. Ini rekomendasi dari Perhimpunan Dokter THT di Indonesia bahwa karena COVID-19 ini sering disertai gejala gangguan penghidup, perlu dimasukkan dalam screening COVID-19. Kemudian inilah yang perlu sekali kita perhatikan bahwa pasien dengan gangguan penghidup tanpa penyebab yang jelas dan timbul mendadak, biasanya kurang dari 12 hari, dan tanpa disertai hidung tersumbat, itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan PCR untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Sedangkan untuk penanganan gangguan penghidup sendiri, itu mengikuti penanganan dasar dan utama dari COVID-19. Untuk penanganan spesifik dapat dikonsulkan ke dokter spesialis THT-KM. Slide. Kemudian kita mengenal adanya hygiene THT. Hygiene THT ini bukan telinga, hidung, tenggorok, tapi tangan, hidung dan tidur. Tangan ini maksudnya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian hidung, cuci hidung minimal 2 kali sehari, sebelum tidur dan pada saat bangun tidur, dan untuk menjaga kualitas tidur. Hygiene THT ini diupayakan untuk promotif menjaga kesehatan diri dan meningkatkan sistem imunitas alamiah tubuh, serta sekaligus untuk upaya preventif untuk mencegah infeksi. Mungkin itu disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti akan ada tanya jawab di akhir sesi. Terima kasih.